Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya seputar laptop dan Android. Kali ini saya akan membahas penjelasan tentang bibit lele yang kena penyakit. Nah, ini di video ini yang saya video ini bibit lele kena penyakit. Nah, bentuk fisiknya kurus, besar di kepala. Nah, ini kalau dikasih makan itu tidak akan makan, tidak ada nafsu untuk makan. Nah, ini bibit yang terkena penyakit ini hasil dari pisahan yang saya tebar ini. Nah, kalau ada yang menggantung itu segera dipisah, jangan tetap dicampur. Nah, ini menggantung. Nah, ini nanti saya pisah karena akan menular ke lele yang sehat. Jadi pencegahan, kalau misalkan tebar bibit ada yang menggantung, itu segera dipisah ya Pak, Mas. Jangan tetap dibiarin. Kalau dibiarin akan menular ke yang lain. Akhirnya yang sehat-sehat juga terdampak terinfeksi. Perbedaan lele lincah sama yang kena penyakit itu, kalau yang lincah sehat itu bermain ke sana kemari di embernya. Nah, kalau misalkan yang ini yang kena penyakit infeksi itu gantung. Nah, ini maaf videonya agak gelap karena mendung di sini, tidak ada lampunya ini. Nah, kalau misalkan ada yang gantung itu segera dipisah, jangan dibiarin ya. Karena apa? Kalau dibiarin akan menular ke yang lain. Bibit yang sehat-sehat itu nanti akan terinfeksi juga. Akhirnya gantung semua. Usahakan dipisah. Nah, ini saya cek bibit saya ini terkena penyakit sudah. Jadi saya antisipasi, cepat-cepat saya pisah. Nah, ini hasilnya ini. Ini ya, gantung-gantung ini. Ini harapannya sudah kecil. Ini untuk bentuk fisiknya ini kurus. Nah, untuk mencegah yang kena penyakit ini tidak saya kasih pakan, saya puasakan dulu sampai lele sehat. Percuma meskipun dikasih pakan, itu kalau sudah kena penyakit tidak akan makan. Meskipun diberi sedikit wis ini dicuekin. Ciri-ciri ya, ingat-ingat bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang budidaya lele, kalau ada yang gantung dipisah ya. Nah, ini ciri-ciri lele yang infeksi itu kepalanya ada panu, terus menggantung, terus dikasih makan tidak mau makan, tidak ada nafsu makan, pergerakan tidak lincah. Nah, itu ciri-ciri lele yang kena penyakit. Ini untuk antisipasi, saya mencegahnya, saya tidak pakai obat atau
antibiotik atau garam, saya biarin, saya puasakan saja sampai kelihatan sehat, lincah, bergerak. Oh ya, untuk para pemula jangan tebar langsung banyak, maksimal paling enggak ya wis ini 300 ekor, jangan sampai langsung 1000. Kalau misalkan nanti kepingin tebar bibitnya banyak, kita bertahap, tebar dulu 300 ekor sehat, nanti tambahi lagi atau jadikan satu, tebar lagi 300 ekor lagi dalam jangka 10 hari atau 15 hari, tebar lagi begitu. Nanti kalau sudah sehat bisa dicampur jadikan satu. Kalau kendala lahan sempit kosong mau tebar lagi tidak ada ember, bisa jadikan satu. Misal kita tebar 300 ekor dulu, selang 10 hari tebar lagi, nanti jadikan satu ke yang awal itu. Jadi nanti otomatis yang bisa kosong lagi, bisa nebar lagi. Kalau langsung sekaligus ini tebar misalkan 3000 ekor kayak saya ini fatal ini saya. 3000 langsung 3000, akhirnya banyak yang kena penyakit, juga banyak yang mati. Ini tebaran 3000, sekarang total sudah banyak, ini sekitar 200-300 ekor. Saya juga lalai lah, tidak seleksi yang kena penyakit, yang gantung kemarin-kemarinnya tidak saya pisah. Sekarang ini saya coba, saya pisah. Saya cek terus, saya pantau terus, yang gantung-gantung itu saya pisah. Nah, untuk alat ini saya pakai sero ini kecil, sero kecil. Harganya paling 7.000 ini. Untuk ini yang ngambang-ngambang yang tidak sehat. Nah, contoh ini saya seleksi masih ada yang ngambang ini. Ada yang gantung. Nanti saya cek lagi, nanti saya pisah lagi. Kalau dibiarin ya ini gampang menular. Yang lele yang sehat-sehat akhirnya terinfeksi juga. Dampaknya nanti banyak kematian, bisa-bisa sampai ludes itu. Ini lelenya yang kena apa itu penyakit tidak akan lincah, gantung. Meskipun dikasih makan ini percuma, tidak akan makan. Itu bentuk fisiknya kurus. Beda dengan yang sehat, yang lincah, yang sehat lincah. Ini saya coba, saya puasakan saja, tidak saya kasih makan ini. Biar sehat dulu, nanti kalau sudah sehat, nanti saya kasih pakan. Itulah triknya saya, metode saya mengantisipasi biar tidak banyak angka kematian dalam tebaran padat. Jadi tidak usah perlu pakai obat, cukup saya puasakan saja. Tetap saya pantau, kalau misalkan masih ini nggak sehat, tidak saya kasih pakan dulu. Tapi air dikuras setiap hari biar nampak bersih, biar bersih dan tidak bau. Oke ya, sekali lagi saya jelaskan ini, kalau tebar bibit jangan banyak-banyak dulu. Maksimal sudah 300 ekor kalau bagi pemula.
Kalau misalkan sudah paham nggak masalah. Kalau masih belum paham jangan coba-coba, karena kalau sudah kena penyakit itu tidak akan tersisa, banyak yang mati. Nah, untuk mengantisipasi misalkan tebarnya bibitnya banyak atau padat, pas terus ini kena penyakit gantung, yaitu segera dipisah yang kelihatan gantung-gantung, diserok pakai ini serok. Nah ini ya, serok gini, ambil yang gantung-gantung, nanti dipisah seperti ini. Nah, setelah itu yang gantung-gantung itu yang kena infeksi penyakit tidak usah kasih makan, dipuasakan saja. Nggak perlu kasih air garam, obat-obatan cukup, wis coba dipuasakan. Insya Allah akan berangsur-angsur pulih dan sembuh. Ini masih saya coba lagi, ini saya praktekkan dulu. Kalau belum paham kalau belum jelas bisa WA saya ya, atau nanti WA dulu atau chat, pakai chat ya. Nanti kalau setelah chat saya save, nanti kalau misalkan mau teleponan video call bisa ke saya. Ini nomor saya 085 236 11 30 32. Barangkali bisa tanya-tanya di WA. Saya ikhlas, saya bantu, saya pandu. Barangkali saya bisa mengatasinya, bisa membantu mengatasinya. Oke, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.